Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Pecinta tanaman tabu lampot, juga tanaman berakar tunggang yang ada buahnya, juga pecinta tanaman hias. Ini jambu air, saya lupa usianya berapa tapi belum lama ini dari stek. Kira-kira belum 10 bulan. Sekarang ini sudah berbunga kawan. Saya letakkan begitu saja dan saya atur sistem perundukan menuju 180 derajat. Nah ini masih kecil, dari polybag yang kecil seperti biasa kita pindahkan polybag yang besar. Nah sekarang karena ini matahari yang cukup, oksigen yang cukup, hijau daun yang cukup, sebagai hara juga saya tambahkan NPK 1616 untuk mengontrol tanaman ini dari mikroba, juga pemenuhan gizi yang diperlukan. Sebagai pengontrol NPK 1616 saya katakan juga ini tumbuhan lumut sekarang sudah berbunga. Ya seperti ini saja kawan. Jadi sesuai dengan metode saya, banyak metode-metode lain dari sahabat-sahabat saya yang lain yang sangat profesional tentu dalam hal ini. Kita juga punya metode lain dan untuk para sahabat semuanya terserah selera untuk memilihnya. Jadi saya nyantai saja. Saya menggunakan maksud saya nyantai, saya menggunakan itu media tanah. Kemudian dari pruning-pruning, ranting-ranting, hijau-hijau daun dari tumbuhan-tumbuhan lunak dari sampah dapur. Saya gunakan pemupukan terus-menerus. Saya pupuk juga dengan tumbuhan lumut air, lumut darat. Saya kontrol dengan NPK 1616. Saya beri ruang tanaman saya agar oksigen, kemudian matahari itu bisa diserap atau bisa dimanfaatkan oleh tanaman tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak terlalu lama untuk membuat tanaman ini berbunga. Nah, kita lihat tekstur daun-daunnya itu sangat hijau dan sangat subur kawan. Biasanya kalau pembungaan itu dimulai dengan pemaksaan, dimulai dengan stres air, dimulai dengan khusus teknik untuk mengeluarkan bunga, itu daunnya tidak akan seperti ini. Jadi ini daunnya sangat kuat. Jadi bukti kalau ini daunnya sangat kuat, coba kawan kita petik satu aja, kita dengar itu suaranya sangat. Nah ini kalau dipicu oleh stres air, dipicu oleh teknik-teknik lain, biasanya daunnya, bunganya juga akan rapuh. Nah ini kita sentuh-sentuh ya kawan, kita sentuh-sentuh bunganya loh, ini tidak apa-apa. Kalau dipicu oleh lain-lain itu nggak boleh kita sentuh, sepertinya akan rontok. Nah ini tentu saja kita tidak bisa memastikan seperti itu, tetapi kan sahabat semuanya bisa menguji bagaimana pembungaan itu keluar dengan sistem stres air, dengan sistem pemaksaan pembungaan pada tanaman di tabu lampot itu bisa membuktikan sendiri, tidak harus dari saya. Saya sendiri sebagai manusia itu kan kadang-kadang silap, juga kadang-kadang salah, tetapi kita berusaha untuk memberi manfaat. Juga demikian, ini tanaman teksturnya seperti ini, coba kita dari jauh sedikit. Saya menggunakan tidak dengan gantung botol karena ini tanaman masih kecil, jadi saya menggunakannya itu dengan tali rapia seperti ini. Kita coba, kita bongkar aja talinya kawan. Kemudian akan saya pindahkan ke pot yang agak saya pindahkan ke pot agar tanaman ini dalam posisi agak tinggi sedikit, tidak seperti ini. Kalau seperti ini itu terlalu ke lantai, nanti jadinya kan kita sebagai penghobi itu di samping bisa melihat indahnya tanaman ini, juga bisa melihat seni-seni dari tanaman ini. Ini pembungaannya, ini satu ranting, ada beberapa ranting pembunganya. Coba kita periksa lagi, sebab ini sahabat semuanya saya baru tahu itu tadi ketika saya menyiram dan saya menyapu bawahnya itu ada pembungaan. Kemudian kita lihat cari. Loh ini kawan, ada pembungaan lagi juga ada di sini. Nah ini. Jadi ada beberapa ranting mengeluarkan bunga. Loh ini juga ada pembungaan lagi di sini. Entah kelihatan entah tidak kawan. Nah ini pembungaan. Kita akan picu dengan pupuk hijau daun, dengan lumut air, dan kita sedikit angkat agar oksigen juga matahari itu akan lebih full lagi
agar tanaman ini nanti bunganya itu lebih baik dan lebih banyak dan menjadi buah yang baik. Maksudnya buah yang berkualitas. Kita sudah lepas tali-tali perundukan. Jadi seperti ini kawan, ini nampak karena media masuk media tanam, media tempat di polybag juga tidak terlalu tinggi, kita paksa dengan perundukan 180 derajat, 90 di 100 sampai dasar ke lantai seperti ini. Kita pindahkan kawan, kita simak video saya berulang-ulang tentunya saya menyiapkan media tanam untuk di dalam pot. Biasa sahabat semuanya, ini pot, kemudian ini ada ranting-ranting dari bekas potongan tanaman kita, ada batu, ada tanah, yaitu tanah kita habis membersihkan menyapu, kita gunakan untuk media tanam di pot. Seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, kita punya inovasi juga, sahabat semuanya juga punya inovasi dan kreatif tersendiri, dan inilah cara saya. Kita memulai sahabat semuanya. Biasa yang sering saya lakukan, jadi ini ranting bisa kita letakkan lebih dulu juga tidak apa-apa, terserah sahabat semuanya punya inovasi. Boleh menggunakan ranting, boleh menggunakan batu-batuan ini lebih dahulu, atau genteng lebih dahulu, atau media tanah lebih dahulu, pasir ataupun media sekam untuk lebih dahulu itu nggak apa-apa. Kemudian saya biasa seperti ini, ranting saya masukkan seperti ini. Kenapa harus ranting? Karena ini saya bertujuan untuk memicu aktivitas biologi tanah. Jadi pentingnya aktivitas biologi tanah itu menurut saya sangat membantu untuk tanaman, yaitu segi hara dan segi oksigen, yang juga segi lain-lain untuk kesuburan tanaman yang kita letakkan di media pot. Jadi seperti ini sahabat semuanya jadinya. Seperti ini kita siapkan tanaman kita yang baru yang sekiranya siap untuk dipindahkan. Kita pindahkan ke media pot yang sudah saya persiapkan. Jadi tujuannya agar tanaman ini tidak terlalu pendek untuk ranting-rantingnya, karena di lahan sempit dan di tempat yang tidak terlalu lebar. Pada akhirnya kita tempatkan di dinding-dinding tembok nantinya, tapi kita akan satu persatu punya solusi. Jadi kita tidak langsung harus mendapatkannya dari mana, kita budidaya itu dari tanaman kita sendiri yang dari awal. Jadi seperti ini kawan, kita angkat saja seperti ini, kita pindahkan aja seperti ini. Kita nanti bisa menatanya. Jadi ini agak lebih tinggi daripada tadi kawan. Kita kemudian untuk yang lain-lain, karena ini adalah media polybag, ini polybag kecil, ini polybag besar. Jadi seperti yang sudah-sudah, kita sedikit-sedikit saja punya perbedaan cara teknik untuk menanamnya. Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan media pot yang lebih besar, tetapi kita tidak selalu seperti itu. Yang penting tanaman kita yang kita harapkan tahan untuk bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dengan pot yang kecil ini punya perakaran yang baik, batang yang baik, daun ranting juga bisa berbunga dan berbuah. Itu yang kita harapkan. Ini jenis jambu air, mungkin ini jenis citra. Kita siapkan isolasi barangkali untuk mengganti. Kita langsung ganti ini yang baru yang baik juga nggak apa-apa. Tapi kita tidak
seperti itu, jadi nyantai saja cara saya merawat. Nah biasa kawan, ini bisa kita ambil, nah, nampak kan, nah, kita ambil seperti ini. Nah, ini kawan, sekali lagi saya rasa ini adalah tutorial yang sangat penting, sebab selain mudahnya untuk menerima energi matahari, selain batang dan daun juga perakaran, mudahnya untuk menyerap hara, juga air, juga lumut air yang saya gunakan. Ini oksigen, jadi salah satu oksigen itu walaupun kita jarang menyebut, mesti yang kita sebut hara tanaman, pemumpukan dan lain. Oksigen itu sangat perlu kawan. Kita santai saja, media tanah kita tata dengan sedemikian rupa agar oksigen juga matahari lain-lain itu bisa seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Pentingnya oksigen itu seperti ini kawan. Ini mudah oksigen itu masuk. Di samping itu kita telah menggunakan pupuk hijau daun, otomatis juga memicu mikroba tanah, juga cacing tanah, memberi ruang untuk oksigen itu masuk. Tetapi kita memberikan ruang seperti ini, teknik seperti ini, seperti video saya yang sebelumnya, karena di lahan yang luas pun tuh kalau tanah itu menimbun, material tanah menimbun sampai 1 meter 2 meter pada tanaman di lahan yang luas juga akan mati. Karena apa? Tidak bisa menyerap hara, juga kurangnya oksigen. Karena pada perakaran dasar seperti ini, itu yang penting bagi tanaman untuk menyerap hara atau oksigen. Apalagi kita di dalam pot, tentu kita yang merekayasa seperti ini agar cukup oksigen. Dan sahabat semuanya boleh menggunakan teknik yang lain, juga teknik saya. Kalau saya seperti ini, dan ini adalah bagian dari metode saya sendiri, di mana saya melakukan pruning, di mana saya melakukan teknik shutdown 90 menuju 180 derajat, juga penyiraman NPK 1616, penyiraman lumut air. Ini kita turunkan kembali karena kita akan mengambil media tempat, maksud saya media ini panah full, jadi ini nampak berat sekali kawan. Berbeda kalau kita menggunakan media itu selain media tanah, misalnya media sekam, tentu punya bobot akan sangat berbeda. Kita kembalikan ke ruang semula. Jadi merasa berat sekali kalau tidak kita ambil kembali. Kita gunting seperti biasa, seperti tutorial saya yang yang sebelum-sebelumnya. Saya melakukannya seperti ini, cukup nyantai saja. Dan sahabat semuanya, jika menyukai unggahan video saya, jangan lupa juga sahabat untuk like, subscribe, dan komennya agar saya lebih bersemangat untuk memberikan tutorial yang bermanfaat. Juga sahabat, bagi pecinta tanaman tabu lampot, bagi pemula, itu metode saya ini bisa dipraktekkan insya Allah dengan teknik dasar, pemupukan, rawatan vegetatif, hijau daun, lumut air, dan pengontrol NPK 1616, serta teknik agar terpenuhiannya oksigen. Selain kita gunakan pupuk hijau daun untuk memicu oksigen, juga seperti ini. Nah ini kelihatannya kok rapuh sekali, ini nggak apa-apa, kita bisa menggantinya nanti. Ini sangat rapuh sekali, ini tujuannya cuma kita tuh mau menarik ke atas. Nah, seperti ini, nggak apa-apa kawan, seperti ini nanti kita bisa perbaiki. Yang bawah itu akan agak sulit, nggak apa-apa. Kita ambil semuanya aja lah, nanti kita perbaiki. Dan karena ini rusak seperti ini, jadi saya juga akan memberikan sampling sekaligus. Untuk perbaikan ini semuanya.
Jadi ini sahabat, kita langsung angkat. Kita angkat seperti ini. Hati-hati jangan ini patah karena ini sudah berbunga. Kasihan kalau patah lah seperti ini. Nah seperti ini sudah jadi kawan. Kita letakkan kompos hijau daun ke celah-celah ini. Selain kita nanti juga akan menyiram, juga akan menggunakan media tanah untuk menutup kembali. Terus bagaimana sahabat semuanya untuk menutup seperti ini, karena kita telah mengambil semua tempat polybag ini. Itu sangat mudah, juga pernah saya tutorialkan. Baiklah, kita sekalian untuk menutup seperti ini, karena ini potnya juga ukuran 25. Kita ikuti kelanjutannya kawan, untuk menutup agar ini tertutup dan tidak terlalu terbuka seperti ini. Jadi kita perlu ukuran sebagai penutup media itu kira-kira kelebarannya seperti ini. Cara mengukurnya boleh menggunakan tali, meteran dan lain-lain. Kita sangat cepat aja melakukannya agar tidak terlalu lama. Kita memberikan tutorial. Kita sudah siapkan terpalnya seperti ini kawan. Jadi saya memberikan sampling itu bukan baik untuk menutup dari media ini, tetapi kan lebih simpel dan mudahnya begitu saja, karena kita itu punya kesibukan yang berbeda. Kalau memiliki banyak uang bisa dengan sistem-sistem dan bisa dengan alat-alat yang lebih canggih atau bahan-bahan yang lebih baik. Ini dari terpal kawan ya, cuma seperti ini biasa yang kita lakukan ya, seperti ini kita tutup. Ini kelihatannya terlalu tinggi, kita akan atur agar ini, jadi sangat mudah, bisa manfaatkan dari bahan apapun. Kelihatannya terlalu tinggi kawan, kita potong saja kalau terlalu tinggi. Jadi mudah sekali kita potong, kiranya nanti cukup seperti ini. Bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan silet, terserah pada kita, dimana kita memiliki peralatan. Jadi semata-mata bukan kualitas tempatnya, tapi semata-mata itu karena manfaat daripada teknik ini semuanya. Seperti ini kawan, ini nggak apa-apa untuk sementara. Kita kasih fasilitas seperti ini biar masuk ke dalam. Nah sebenarnya dengan seperti ini aja, ini suatu saat akan rekat dengan sendirinya kalau sudah dipicu perakaran dan lain-lain. Jadi ini kita masukkan dalam celah-celah, tujuannya ini supaya rata. Ini kelihatannya tidak rata ya,
Dengan mudahnya kita gunting aja seperti ini. Nah, seperti ini. Akhirnya mendapati posisi yang ini rata. Nah, ini masih ada celah-celah untuk kita isi media. Kemudian ini kawan, isolasi cuma begitu saja. Jadi untuk memanfaatkan apapun yang bisa kita manfaatkan, kalau untuk menggantinya suatu saat yang lebih baik juga akan lebih bagus. Ini kan hanya sampling sementara, jadi sahabat semuanya yang bagi pemula atau ada kaleng-kaleng bekas atau apapun juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Sementara kita bisa gunakan Tensoplast isolasi ataupun Staples, itu sama saja kawan. Ini kalau suatu saat sudah berkolaborasi dengan media dan akar tempat seperti ini, itu akan sangat kuat sekali. Ini bisa tahan untuk bertahun-tahun, karena ini dari terpal yang tidak digunakan. Tentu kalau kita membentuknya itu dengan sangat baik dan rapi akan lebih baik. Tapi saya lebih mengutamakan teknik di mana tanaman ini agar tumbuh subur dan dengan nyamannya tanaman ini untuk hidup walaupun di dalam media yang tidak terlalu lebar seperti dalam media pot seperti ini. Bisa mempunyai siklus yang normal. Siklus dari vegetatif menuju generatif. Ada akar yang baik, ada batang yang baik, daun yang baik, dan bisa berbuah. Berkali-kali seperti itu metode saya, dan itu adalah tujuan daripada saya untuk memberikan tutorial. Jadi mudahnya kita punya hobi tanam-menanam di lahan sempit, memanfaatkan lahan sempit. Juga bersamaan dengan metode saya shutdown 190 menuju 180 derajat. Kalau di lahan sempit tentu itu harus kita lakukan. Karena ini adalah tanaman buah-buahan yang berakar tunggang, jadi sahabat semuanya bisa jambu air. Mungkin yang daerahnya cocok punya daerah yang strategis, bisa durian, bisa pohon-pohon lainnya, yang penting unsur melengkapi. Kita ada kompos-kompos hijau daun seperti ini, kita bisa masukkan dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ini akan memberi efek yang sangat baik untuk tanaman, walaupun tanaman yang baru kita pindahkan, sekaligus tanaman ini sudah mengalami fase generatif dari pembungaan menuju pembuahan.
Tentu kita siram air banyak-banyak. Saya tusuk-tusuk gunting itu maksud saya adalah membuat lubang-lubang oksigen agar oksigennya itu betul-betul terpenuhi dan bisa bebas untuk mendapatkan oksigen tanaman sistem vegetatif seperti ini. Baiklah sahabat saya semuanya, jadi demikian kadang-kadang kita pun tanaman kita seperti yang sudah ini berbunga ini kadang-kadang kita itu ya tidak tahu, setelah kita siram-siram kita bersih-bersih baru tahu. Jadi sekali lagi saya menggunakan media pot dan media tanamnya itu bisa ranting, bisa batu, tetapi menggunakan tanah full, juga pupuk hijau daun seperti ini. Nah ini semua saya lakukan adalah menurut saya teknik vegetatif. Jadi saya fokuskan tanaman itu rawatan awal agar cepat berkembang. Jadi ketika rawatan awal itu berkembang, otomatis rawatan vegetatif berhasil menuju fase generatif itu juga akan mengikut keberhasilannya. Seperti tanaman saya ini. Ini belum berusia 10 bulan. Sudah berbunga, baru saya tahu. Jadi saya sekaligus untuk kepentingan mengupload untuk tujuan memberi manfaat. Inilah teknik saya. Jadi seperti unggahan video saya yang sebelumnya, bahwa ini kita gunakan rawatan sistem vegetatif itu tujuan utama seperti ini agar oksigen itu terpenuhi. Ini sangat penting kawan, sebab di ladang luas ketika perakaran itu terpendam oksigen sampai terpendam material sampai 2 meter itu bisa mati. Bahkan hidup pun itu juga tidak akan pernah subur. Inilah pentingnya oksigen. Nah ini kan memberi ruang oksigen untuk mendapatkannya tanaman ini lebih banyak lagi. Kita bisa lubang-lubang bisa membentuk yang lebih baik lagi. Di samping pemupukan hijau daun, pemupukan lumut air NPK 1616 media tanah, oksigen di dalam media pot atau polybag itu sangat penting kawan. Demikianlah sahabat semuanya tutorial dari saya, dan saya tahu dan saya menyadari bahwa banyak kawan-kawan kita yang lebih profesional, lebih hebat-hebat punya teknik dalam hal ini. Nah untuk sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya, silahkan diuji coba metode saya bahwa oksigen dengan pembentukan sistem vegetatif seperti ini akan sangat bagus efeknya bagi tanaman di pot. Bisa mempunyai akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, buah yang baik, bisa bertahan bertahun-tahun, akan selalu eksis setiap fase vegetatif menuju fase generatif yang baik.
Selamat mencoba. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.